Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asa'ani faqad aba. Wa qala Sayyidul Islam Ibnu Athaillah fi Kitabil Hikam, kaifa yasraku qalbun sarul akwani muntabi'atan fi mir'atih am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bisyahawati am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Wa qala aidan, tanawwat ajnasul amali litanawwi waridatil ahwali al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ihlasi fiha. Ay wa qala aid idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudban la yutimma tanaiju amma ba'du. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, kita patut bersyukur karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, dari sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi dengan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kekuatan kepada kita untuk salat berjamaah subuh, dan Allah dudukan kita di majelis ta'lim ini. Hadirnya kita dalam salat berjamaah subuh dan duduknya kita di majelis ta'lim ini bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada keinginan kita, apalagi kemampuan kita, tapi ini adalah semuanya bentuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada orang itu, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan orang itu terhadap perkara agama. Maknanya seseorang disebut yufaqihu fiddin, paham terhadap perkara agama. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang disebut paham terhadap perkara agama manakala orang itu memiliki ilmu agama, lalu kemudian Allah anugerahkan kepadanya taufik, yaitu kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu menjadi amal agama. Lalu kemudian dia korbankan seluruh potensi hidupnya untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang disebut paham terhadap perkara agama. Orang paham terhadap perkara agama itu di dalam Al-Quran disebut ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang muflih, adalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, duduknya kita di majelis talim ini
dalam rangka kita menyempurnakan amal ibadah kita agar sempurna diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang berlipat-lipat ganda. Namun hadirin rahimakumullah, ada syaratnya kata alim ulama. Apabila amal ibadah kita ini ingin diterima di sisi Allah dengan nilai yang berlipat-lipat ganda, maka amal ibadah itu harus dikerjakan dibarengi bersama ilmunya. Mafhum mukhalafahnya sebaliknya, amal ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu mardudatun latukbalu, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, juga duduknya kita di majelis talim ini dalam rangka kita mengumpulkan nilai-nilai keridhaan Allah yang kita kenal dengan namanya pahala. Sebentar saja kita duduk di tempat ini, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Nilainya sama dengan mendapatkan nilai 100 mati syahid. Bahkan hadirin, tidak sampai di situ saja. Allah janjikan bagi orang-orang yang suka duduk di majelis taklim, menyerap nur-nur kalamullah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian hadirin rahimakumullah mendengarkan daripada sabda-sabda Rasulullah untuk menyerap nur-nur sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti ini insya Allah berjanji lewat Rasulnya Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya, kemudian dicucuri rahmat, diberikan sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan batin kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, barang siapa orang yang meringankan langkah kakinya untuk duduk di majelis taklim, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya untuk masuk surga tanpa dihisab. Bonusnya di dunia Allah akan anugerahkan kepadanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dengan tingkat sanad yang sahih. Detik ini pun orang-orang yang duduk di majelis taklim ini, namanya, nama ibu bapaknya, nama kakek dan neneknya, nama orang-orang yang disayang dicintainya, orang yang menjadi tanggungannya disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat di arah sana di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Ending and klimaksnya hadirin rahimakumullah, orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu Allah, berusaha melaksanakannya, berusaha menyampaikannya, berusaha mendakwahkannya, maka orang yang seperti ini insya Allah nanti pada saat wafat oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah jadwal saya mungkin 2 kali dalam 1 bulan ini, kita bagi 2. Ba'da subuh pekan ketiga insyaallah kita akan bahas kitab Hikam seperti sekarang ini, dan ada di malam Seninnya insyaallah nanti kita akan bahas mengenai kitab Aqidatul Awam, karena nanti insyaallah kitab Hikam ini sangat sekali menyambung atau sangat sekali berhubungan dengan kitab Aqidatul Awam, dan kita sudah paham semuanya isi daripada kitab Aqidatul Awam itu menerangkan mengenai sifat yang 20 yang wajib di Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang 4 yang wajib di Rasul, dan nanti kita akan terangkan mengenai aqaidul iman yang 50 itu. Hadirin rahimakumullah, untuk pada subuh ini kita tetap kajian hikam. Hadirin rahimakumullah, kemarin sudah diterangkan 5 kaidah kitab hikam dari awal. Pertama, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Yang kedua, kaidah yang kedua, hadirin rahimakumullah, iradatu katajrid ma'a iqamatillah iya kapil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillah iya kapit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiganya disampaikan oleh Syekh Ahmad Athaillah, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Kaidah yang keempatnya Syekh Ahmad Athaillah sampaikan, hadirin rahimakumullah, arih nafsaka minat tadbir famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Dan yang kelimanya Syekh Ahmad Athaillah sampaikan, ijtihaduka fima duminalaka
wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Dalam pertemuan ini kita akan simpulkan 5 bahasan daripada kitab hikam ini, baik kaidah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya. Intinya semuanya menerangkan judul dalam kaidah yang pertama, yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Kesimpulannya, hadirin, berbicara mengenai amal. Baik kaidah 1, 2, 3, 4, 5, intinya hadirin rahimakumullah adalah berbicara mengenai amal. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Setengah tanda orang yang terlalu pede dengan amalnya, terlalu percaya diri bahwa amal yang dia lakukan itu karena kemampuannya, bukan karena Rahman Rahim Allah. Maka orang yang seperti ini, hadirin rahimakumullah, akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala manakala dia sendiri melakukan kelalaian-kelalaian kepada Allah. Jadi pada saat dia lalai melakukan perintah-perintah Allah, bukan malah sadar, tapi hadirin rahimakumullah malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pedenya kepada dirinya. Karena dia merasa diri amal yang dia lakukan karena kemampuannya, bukan karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. 1. Kemudian Syekh Ahmad Athaillah di dalam kaidah kedua membagi 2 amal yang itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan di antara 2 amal, 2 takdir amal yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada 2 hamba Allah yang berbeda ini, tidak boleh overlapping. Tidak boleh ada sakwa sangka. Kata orang yang jualan, enak ya jadi PNS. Jadi PNS sekarang tuh apa namanya? ASN ya. ASN ya Pak ya? Iya. Dulu pegawai negeri sipil, sekarang ASN. Apa ASN? Aparatur sipil negara. Berarti kalau begitu ada aparatur militer negara ya? AMN enggak ada? Oh iya. Atau sedang dipersiapkan ada? Dari bangsa mana itu? Insyaallah. Ada ASN, ada tentara lain. Maka hadirin rahimakumullah, kata pedagang enak ya, jadi PNS, jadi ASN, kerja enggak kerja digaji. Pedagang pagi sebelum subuh harus ke pasar, kemudian menunggu jualannya. Habis asar menghitung apa yang laku. Malamnya Masya Allah harus menghitung apa yang harus dibeli besok. Subhanallah. Terus begitu. Padahal sudah ditentukan oleh Allah. Kata yang kerja enaknya jadi ustad, ngajar kesana kesini, nama dimuliakan, dapat amplop dan sebagainya, dapat pengikut. Kata ustadz lagi berpikir, enak ya jadi pegawai. Kalau mau apa-apa tinggal gesek saja ATM. Kata ustadz, saya juga punya ATM, Allah tempat meminta. Masya Allah. ATM yang paling bagus itu. Maka hadirin rahimakumullah, dalam kaidah kedua diatur. Iradatu katajrid ma'a iqamatillah iya kapil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iya kapit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Si hamba ini ada yang ditentukan oleh Allah dalam asbab, dalam pekerjaan. Dia tidak hadirin rahimakumullah tidak bisa makan kalau tidak cari makan. Dia hadirin rahimakumullah tidak bisa punya uang kalau dia tidak menjemput rizki Allah untuk mendapatkan uang. Ada lagi orang itu hadirin rahimakumullah min haitsu la yahtasib. Datangnya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Cukup hadirin rahimakumullah silaturahmi datang, rizki pun datang. Maka coba-coba orang yang tadi bekerja, lalu kemudian dia katakan enak ya jadi ustadz, enak yang melulu dzikir kepada Allah, yang melulu hadirin rahimakumullah beribadah kepada Allah, yang duduk terus di masjid melayani umat. Maka orang yang tadi yang tidak memiliki ilmu kekuatan untuk itu, yang Allah tidak anugerahkan kepadanya ilmu seperti itu dan ditakdirkan untuk menjemput rizki dengan pekerjaan, dia coba-coba resign, dia coba-coba keluar dari pekerjaan itu, meniru orang-orang yang seperti itu, datang ke gurunya minta amalan ini, amalan itu, puasa ini, puasa itu, untuk mendatangkan hadirin rahimakumullah rizki, yang ujung-ujungnya membeli kantong macan. Ada itu teh kantong macan teh Pak, Masya Allah, subhanallah. Akhirnya hadirin rahimakumullah tadi dia coba-coba keluar dari asbabnya untuk melulu menyembah Allah, zikir kepada Allah, hadirin rahimakumullah, padahal dia sudah Allah tentukan dalam bekerja. Menurut hati dia itu perkara benar, padahal minasyahwatil khafiyah, itu datang dari bisikan hawa nafsu yang paling halus, bisikan syaitonir rajim yang paling halus. Jadi kalau sudah bekerja, bekerja yang baik, jadi asbab hidayah di pekerjaan itu. Sebaliknya sekarang, orang yang sudah Allah jamin hadirin rahimakumullah rizkinya itu min haitsu la yahtasib, dia seorang ulama, seorang ustaz, dibekali oleh Allah ilmu, sejak kecil sudah dipesantrenkan, bahkan dia hidup di lingkungan pesantren. Maka coba-coba hadirin rahimakumullah, setelah dia dewasa, punya umat, punya hadirin rahimakumullah garapan umat, lalu ditinggalkan kegiatan itu, coba-coba dia ingin asbab, ingin bekerja, ingin punya jabatan, ingin jadi wakil rakyat, maka inhitatun anil himmatil aliyah, maka orang itu seperti dijatuhkan dari pangkat tinggi kepada pangkat kerendahan, seperti satu benda dilempar dari langit ketujuh ke bumi. Kira-kira gimana tuh? Hancur, tergerus oleh atmosfer, hancur. Jadi sudah, nanti ada waktunya yang bekerja, ada waktunya untuk mutajarrid, yaitu nanti dipensiunkan. Dipensiunkan usia berapa sekarang nih ASN? 55. Nah, usia 55 sudah, ini adalah waktunya untuk mutajarrid, melulu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sibuk dengan pekerjaan dunia. Sudah. Tenang. Begitu. Jangan ini mah Masya Allah, bisnis lagi, dapat pesangon, bisnis lagi. Insya Allah dijamin tidak akan berhasil. Harus waro, takwa ini tawadhu, qanaah, wara'i. Tawadhu, tidak merasa memiliki, tidak merasa dimiliki, dia merasa memiliki dan dimiliki oleh Allah. Qanaah, menerima apa adanya. Kalau sekarang sudah dipensiunkan, sudah berarti kesempatan untuk dekat kepada Allah. Wara', kemudian dia pilih-pilih apa yang dia lakukan itu, apakah diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Nah ini hadirin, jadi jangan overlap, sudah dalam makomnya masing-masing. Begitupun hadirin rahimakumullah tadi para ulama, nanti ada waktunya. Pada saat seorang ulama, ustadz yang dulu dia di pesantren, nuntut ilmu, merintis hadirin rahimakumullah, mengabdi kepada umat, terus lama kelamaan umat banyak, jadwal banyak, maka di situ pun dia sibuk nanti hadirin rahimakumullah dengan godaan-godaan datang, dunia, wanita, jabatan, sebagaimana datang tawaran-tawaran kepada para nabi alaihissalam. Subhanallah. Kemudian hadirin rahimakumullah, maka dua takdir yang Allah sudah terapkan, sudah berikan kepada makom hambanya ini, bagaimanapun hadirin rahimakumullah kita berusaha, tidak akan pernah bisa hadirin rahimakumullah kita rubah. Sawabikul himam la tahriku aswarul akbar, kaidah ketiga. Kuatnya seseorang berusaha,
untuk hadirin rahimakumullah menggoyah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, menyingkap tabir-tabir yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan, tentukan pada orang itu, tidak akan pernah bisa menggoyahkan, mengganti takdir yang telah Allah berikan terhadap makom seseorang itu. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Lalu bagaimana kalau begitu jalannya? Maka kata Syekh Ahmad Athaillah, jalan satu-satunya sobar. Bukan sabar tapi sobar. Hanya ada dua di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Sobar dengan sholat. Maka Syekh Ahmad Athaillah katakan, arih nafsaka minat tadbir famakoma bihi goruka anka la takum bihi li nafsika. Tenangkan dirimu, tenangkan. Sadari kedudukan makom kamu itu ada di mana di sisi Allah. Tenangkan. Sehingga kalau kita tenang menghadapi segala sesuatu, menyadari kekurangan kita, kelebihan kita, tenangkan. Maka dengan tenang, hadirin, dengan tumanina, subhanallah tabarakallah, maka kita akan sadari kekurangan dan kelebihan kita. Yang tidak boleh apa? Yang kelima, ijtihaduka fi maduminalaka wa taksiruka fi matuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Sekarang orang itu tidak tenang, tapi terburu-buru, malah bersungguh-sungguh ingin merubah keadaan dia. Padahal hadirin rahimakumullah, subhanallah, lihat burung Pak. Burung kalau sudah diberikan sangkar, sebesar apapun itu hadirin rahimakumullah sangkar, tetap dia hadirin rahimakumullah tidak bisa keluar daripada sangkar itu. Itulah kodok kita, takdir kita di situ. Maka hadirin rahimakumullah, begitupun. Jadi kuatnya ijtihadu kafi maduminalaka, kuatnya usaha kita ingin merubah, ingin hadirin rahimakumullah melakukan satu perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adanya. Ya. Kalau kita sudah ditentukan pendapatan kita sebulan ini sekian, bisa dikejar menjadi besar, tapi nanti datang juga hadirin rahimakumullah utang. Contoh, saya dulu punya kawan, saya tanya, bang, gaji berapa sebulan? Dulu mah saya sebelum kerja di perusahaan ini, gaji saya sebulan itu 5 juta kan. Sekarang, bang, berapa gaji? Alhamdulillah sekarang 20 juta. Oh, bagus. 5 juta naik 20 juta. Lalu kita tanya lagi, dulu 5 juta itu abang punya apa? Ya sederhanalah, saya punya rumah BTN, mobil pun ya alhamdulillah mobil lama dan sebagainya. Tidak punya utang. Saat hadirin gaji 20 juta, naik rumah yang tadi lama hadirin rahimakumullah ditinggalkan, kemudian dia kontrakan, ngambil rumah perumahan yang agak mewah. Yang tadi udah lunas nih, yang rumah mewah ini cicilannya besar. Mobil yang tadi diberikan hadirin rahimakumullah dijual, dia ambil yang lebih bagus lagi. Karena apa? Performan harus dijaga, jaim. Karena dengan gaji 20 juta minimal manajer ya. Subhanallah, ambil lagi mobil kredit. Tadi 5 juta tidak punya utang. Ini 20 juta punya utang. Total utang sebulan dengan kebutuhan menjaga din rahimakumullah tadi jaimnya itu, kebutuhan dengan data 20 juta itu 15 juta habis. Jadi sebetulnya yang dia bisa nikmati sebetulnya berapa? Sama 5 juta. Awal dia 5 juta tidak punya utang, bisa dinikmati semuanya. Tapi hadirin dia gaji 20 juta, 15 jutanya hadirin rahimakumullah itu utang ke orang. Yang betul-betul dia nikmati berapa? Yang tidak jadi pikiran 5 juta. La ilaha illallah. Ijtihadu kafi maduminalaka wa taksiru kafi matuliba minka dalilun alantipansil basirati minka. Kesungguh-sungguhan seseorang hamba ini
Dia hadirin rahimakumullah mengejar-ngejar apa yang telah Allah hadirin rahimakumullah jamin, yaitu perkara dunia. Perkara apapun hadirin rahimakumullah di dunia ini telah Allah subhanahu wa ta'ala jamin adanya. Coba dia kejar hadirin rahimakumullah. Yang belum dijamin ini seseorang ini masuk surga apa neraka, ini yang belum nih. Tentang perkara dunia, makannya dia, sakitnya dia, bahagianya dia, hadirin rahimakumullah, kemudian jodohnya dia, patinya dia, itu sudah dijamin oleh Allah, sudah ditentukan, sudah dicatat di hadirin lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Coba dia kejar perkara itu ingin berubah dengan kesungguhannya, itu dalilun alantimasil basirati minka, itu pertanda tidak ada nur iman sedikit pun dalam dadanya. Kesimpulan daripada 5 kaidah ini adalah berbicara mengenai amal. Maka hadirin rahimakumullah, kenapa amal ini harus hadirin rahimakumullah diangkat? Dan amal itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin tergantung daripada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tetapnya amal itu tergantung daripada niat. Dan Allah akan menghargai, memberikan hadirin rahimakumullah pahala kepada satu amal tergantung daripada niat. Ada satu doa yang doa itu selalu dibaca oleh jamaah haji pada waktu tawaf. Dan bahkan anak-anak TK pun hafal. Doa apa itu? Dan doa ini ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu meminta kepada Allah agar hasanah dunia, hasanah akhirat. Kenapa din rahimakumullah kita berdoa ingin hasanah dunia dengan hasanah akhirat? Karena ada 2 makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mengawal kita. Makhluk itu menentukan hasanahnya kita di dunia, hasanahnya kita di akhirat. Makhluk itulah yang disebut dengan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan. Lalu pertanyaannya, buat apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan? Dulu pernah sedikit disinggung. Di dalam surat Al-Muluk, Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk yang namanya kematian dan kehidupan. Buat apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji, ingin melihat kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini sedang diaudisi oleh Allah. Kalau sedang diaudisi pasti ada yang tereliminasi. Tidak semuanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba Allah. Tapi hadirin, bahkan banyak yang menjadi musuh Allah. Banyak orang hadirin rahimakumullah yang justru dia melakukan amal-amal yang bertentangan dengan perintah Allah. Bahkan dia melakukan amal-amal yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang amal buruk itu, yang memiliki amal buruk, yang melakukan amal-amal buruk itu adalah orang-orang yang tereliminasi dengan adanya kematian dengan kehidupan. Orang yang menang adalah tadi, yang dia dalam hidupnya memiliki amal yang baik. Ahsanu amalan. Maka selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabbana, ya Rabb kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kehidupan hasanah di dunia.
Kehidupan ini hadirin rahimakumullah yaitu berhubungan dengan amal. Intinya adalah ya Allah berikan aku di dunia ini amal-amal yang hasanah, amal-amal yang baik, menjadi pemenang-pemenang, tidak tereliminasi dalam kehidupan ini. Di akhirat pun mendapatkan hadirin rahimakumullah kehidupan yang hasanah, tapi bukan dengan amal, tapi dengan buah daripada amal. Kenapa amal ini hadirin rahimakumullah sangat penting? Karena kehidupan di dunia dengan akhirat ini hasanahnya ditentukan oleh amal. Pertama, di dalam surat An-Nahl. An-Nahl ini artinya apa, Pak? Lebah. Di lebah itu ada apa? Ada madu. Madu ini menyehatkan, obat daripada segala macam penyakit kecuali mati dan kepikunan. Hadirin, madu ini pun hadirin rahimakumullah enak, manis, dan juga dia bermanfaat dan membahagiakan laki-laki, baik meminumnya maupun mengatakannya. Tapi kalau wanita meminumnya bahagia, tapi kalau menerima kata-katanya pahit itu, Pak. Betul apa betul? Ya. Bapak enak, Bu, minum madu? Iya. Bu, mau di madu? Masya Allah. Ya, pahit ya Pak. Madu yang manis jadi pahit itu. La ilaha illallah. Jadi jangan sembarang bicara. Kalaupun itu yang manis, belum tentu manis di yang lain, begitu. Ya, manis menurut kita belum tentu manis menurut orang lain. Itu ada contohnya. Madu itu manis, enak, menyehatkan. Tapi kalau disebutkan kepada ibu, Bu, mau madu? Mau. Kalau diganti di-nya aja. Kalau apaan Bapak nih? Masya Allah. Hadirin, nih, oke. Di dalam surat An-Nahl ada kunci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan, barang siapa orang yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari golongan laki-laki dan unsa, para perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dalam sebuah tafsir dikatakan wajib bagi aku, fanya faul jawab, wajib bagi aku kata Allah, aku akan berikan si hamba yang dia beramal soleh dan beriman kepadaku itu kehidupan yang thayyib. Thayyib ini di atas hasanah. Thayyib itu hadirin rahimakumullah, keburukannya pun dia ditimpa keburukan akan menjadikan kebaikan bagi dia. Sakitnya dia justru sakit dengan sakitnya akan diampuni seluruh dosa-dosanya, karena orang yang dia beramal soleh dengan sakitnya dia sobar. Punya perusahaannya pailit, maka bagi orang yang soleh, orang yang beriman, hadirin, dia katakan, oh mungkin ini tidak baik buat saya, perusahaan saya ini, karena ada ini, ada ini, ada ini. Pailitnya perusahaan dia malah jadi kebaikan, naik amal di sisi Allah. Itu thayyib namanya. Kuncinya amal yang soleh, beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kalau ingin kita hasanah dunia, maka kuncinya harus beramal soleh, beriman. Sekarang akhiratnya, hasanah akhirat. Dengan apa lagi? Dengan amal. Az-Zumar, surat Az-Zumar terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Siapa yang akan menikmati surga? Fa ni'ma ajrul amilin. Yang akan menikmati surga itu adalah fa ni'ma ajrul amilin, adalah orang-orang yang beramal. Ini ayat bukan fa ni'ma ajrul alimin,
Kalau alimin orang yang berilmu. Berarti kalau begitu surga itu hanya hak prerogatif ustadz, ulama, kiai. Tapi untungnya amilin, orang yang beramal atas ilmunya. Dapat ilmu sedikit, tahu tentang nilai pahala sholat di masjid, berjamaah dan yang lainnya, dia lakukan, hadirin rahimakumullah, ahli surga. Mesantren 50 tahun, Al-Quran hadirin rahimakumullah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala nggak masuk-masuk. Di dalam kepala, kitab-kitab seluruhnya hadirin, masya Allah, dilalap semuanya. Mesantrennya seumur hidup, tapi dia tidak beramal. Maka hadirin rahimakumullah, kal sajarah, seperti pohon yang tidak berbuah. Kira-kira kalau pohon tidak berbuah gimana? Bapak punya rambutan di depan rumah, itu rambutan sudah lama, udah 5 tahun bahkan 10 tahun tidak berbuah-buah, bahkan jadi sarang semut. Kira-kira mau digimanain dah? Tebang. Hadirin rahimakumullah, jadikan bahan bangunan juga jelek, udah masukin ke api, dibakar. Jadi seorang ulama ilmu, orang yang ahli ilmu, dia tidak beramal dengan ilmunya, maka hadirin rahimakumullah, dihisabnya pertama, dimasukkan ke dalam nerakanya pertama, dikeluarkannya nanti terakhir. Naudzubillah summa naudzubillah. Kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Tadi dibaca oleh imam kita. Bahaya besar bagi orang yang menyampaikan ilmu, ngomong tapi dia tidak berusaha melaksanakannya. Kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Subhanallah, dalam surat As-Saff tadi. Subhanallah. Nah ini. Jadi amal ini menentukan. Hasanah dunia dengan amal soleh, hasanah akhirat pun hadirin rahimakumullah, yaitu lambangnya surga dengan amal yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, pertanyaannya sekarang ini, amal apa yang harus kita lakukan? Ternyata manusia dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki amal, apalagi kita umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia melakukan 3 amal. 1, sama dengan jin ini mah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. 1 amalnya ibadah. Amal yang disebut hasanah, amal yang dimaksud ingin hasanah dunia dan akhirat, sebagai matla, sebagai jembatan, sebagai traje, sebagai hadirin rahimakumullah hambalan, untuk sebagai tangga untuk mendapatkan hadirin rahimakumullah hasanah dunia. Hadirin rahimakumullah adalah amal yang baik. Untuk di dunia hadirin, banyak amat buat saya ini Pak. Amal hadirin rahimakumullah dunia, masya Allah tabarakallah, itu tadi pertama adalah ibadah. Tapi ini sama dengan jin Pak. Jin ibadah, kita pun ibadah. Jin sholat, kita pun sholat. Jin melakukan amal ibadah mahdoh, kita pun melakukan amal ibadah mahdoh. Jin melakukan amal ibadah ghair mahdoh, kita pun ghair mahdoh. Jin disebut pertama karena memang jin yang pertama kali diciptakan sebelum manusia. Sebelum manusia. Wah, mantap ini buat saya semuanya. Wah, ajib. Alhamdulillah. Barokah. Iya. Hadirin rahimakumullah ini. Jin disebut pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena hadirin sebelum manusia memang Allah ciptakan jin dulu. Dan ini dunia ini hadirin rahimakumullah sudah dihuni berjuta-juta tahun sebelum manusia datang, sebelum Adam datang ke muka bumi ini sudah dihuni oleh jin berjuta-juta tahun lamanya. Banul Jun namanya. Lalu kemudian jin melakukan peperangan, tumpah darah, saling membunuh. Maka kemudian Allah kirimkan pasukan langit di bawah pimpinannya hadirin rahimakumullah, di bawah pimpinannya Ajajil. Dikatakan Ajajul. Ajajil ini kemudian dia membangkang, disebutlah oleh Allah iblis. Iblis itu 1 Pak. Iblis itu 1. Kalau syaiton ada 5. Di dalam kitab Al-Mafhum fi Dinul Islam. Kalau dalam kitab
Nasoil Ibad ada 13. Iblis di bawah pimpinan iblis, kemudian di bawah tentara malaikat. Ini jin-jin yang sudah menumpah darahkan tiap jin-jin berperang. Kemudian dia sudah mulai su'ul adab, menggunakan hadirin rahimakumullah teknologi dia, kemampuan dia untuk mendengarkan perintah-perintah Allah kepada malaikat. Sehingga malaikat itu sebelum hadirin rahimakumullah bertugas sudah ketahuan oleh jin. Sehingga jin sudah bisa mengantisipasi perintah ini apa untuk melawannya, begitu. Sehingga kemudian Allah ciptakan bentar, geledeg, apa bahasa Indonesianya? Guludug, petir, puas. Jadi kalau dia sampai disikat sama Allah begitu, Masya Allah. Lihat dalam tafsir An-Nur dan Al-Manar pada saat menerangkan hadirin rahimakumullah surat Az-Jin. Maka habis tuh jin, diusir, dibunuh semuanya dan rakyat tentara. Tinggal nyisa hadirin ratu jin, namanya Ratu Jin Ifrit. Kabur keseluruhnya. Hadirin, Ratu Jin Ifrit ini cantik. Sama si iblis main mata, pimpinan pasukannya, Ajajil. Maka apa yang terjadi pada masa Ajajil jadi iblis, dia diturunkan, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Maka iblis ini kawin dengan Ratu Jin Ifrit, punya anak namanya Syaiton. Tahu ya sekarang mah ininya apa? Reh-rehannya, sejarahnya. Punya anak 5. Dalam Nasoil Ibad ada 13. Mungkin itu dengan cucunya, saya nggak tahu, soalnya bukan keluarganya, Pak. Ya. Kita tanya nanti ke Cacip, ada nggak Cacip di Cacip catatannya? Di antaranya ada namanya si Sabar pakai sin. Nah, hati-hati. Udah dulu diterangkan lah begitu ya. Ada si Dasim. Nah, jadi saya kasih doa sama Bapak kalau kadang-kadang wanita lewat. Sekarang morningnya ada yang begitu. Ya, ternyata sekarang begal bukan hanya begal apa namanya? Begal motor. Begal itu pun ada. Yang ini begal gunung. Ya. Itu kenapa tuh? Itu salah yang membegal apa salah yang melihat-lihat? Itu harus disidang dua-duanya tuh. Kenapa tuh lari-lari ibu-ibu? Itu kan ada laki-laki yang tidak kuat, akhirnya dibegal itunya. Hadirin rahimakumullah, subhanallah. Nah, ada doanya. Ada syaiton yang dia punya job description-nya, punya delegation of authority dari si iblisnya untuk nempel di tubuh manusia. Namanya si Dasim. Ada Bapak Dasim di sini? Ganti namanya dah. Ada doanya, kalau lihat wanita ingin tidak tergoda, ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonid dasimi wa abna'uhu wa junduhu. Segitu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonid dasimi wa abna'uhu wa junduhu. Masya Allah. Ningali kieu tidak akan masuk ke dalam hati, kepada mata. Karena bosnya disebut. Itu anak buahnya lagi nempel tuh ngegoda kita, disebut bosnya. Awas loh, si Dasimnya dimatiin sama gua. Allahumma tadruh, lupa aja. A'udzubillah, sama si Dasim ini a'udzubillah, menarik dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi lupa ini sama si Dasim ini. Sengaja dikunci supaya tidak dikasihkan ilmunya. Subhanallah, tabarakallah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. A'udzubillahi minatuh. Jadi lupa, jadi ingat sekarang. A'udzubillahi minasyaitoni dasimi wa abna'uhu wa junduhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada godaannya si Dasim wa abna'uhu wa junduhu, dengan keturunannya dan juga dengan tentaranya. Kalau disebut bosnya dia takut. Polisi hadirin rahimakumullah menilang kita. Pak, assalamualaikum. Ya, Pak, bawa SIM. Aduh, maaf Pak, saya tadi buru-buru. Ya Pak, pinggir dulu Pak. Sebentar Pak, saya mau ke Pak Kapolres Pak. Pak Kapolres itu namanya Pak ini, itu tetangga saya. Oh siap Pak, siap, silakan. Masya Allah, disebut bosnya. Takut. Begitupun hadirin rahimakumullah. Tapi bukan menyamakan beliau dengan ini, bukan, mohon maaf. Itu salah satu contoh saja. Ya. Dasim.
Maka hadirin rahimakumullah, kembali tadi sampai mana? Ya Dasim, sudahlah begitu. Jadi punya anak syaiton namanya. Jadi syaiton itu banyak, kalau iblis satu. Kembali kepada amal. Jadi hadirin rahimakumullah, amal dunia hasanah dengan akhirat hasanah ditentukan oleh amal. Maka amal yang pertama hadirin rahimakumullah adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin ibadah, kita pun beribadah. Apa yang kita lakukan dalam ibadah, jin pun wajib melakukannya. Lalu apa yang disebut dengan ibadah? Ibadah itu intidoru sholat ba'da sholat. Menunggu waktu sholat setelah datangnya waktu sholat, itu ibadah. Kita sudah sholat subuh, niatkan dari sekarang bahwa kita niat untuk menunggu sholat duhur. Maka apapun yang kita lakukan, termasuk ngepas kita, kalau niatnya dari sekarang ingin menunggu waktu duhur, itu dinilai ibadah oleh Allah. Asal jangan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Berapa jam dari subuh sekarang sampai duhur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Bayangkan berapa kali kita napas keluarkan. Kalau niat dari sekarang, innamal a'malu nabin niat, untuk niat menunggu salat duhur, maka dinilai ibadah oleh Allah. Meninggal syahid di jalan Allah, mau sama kopet kayak mau sama siapapun, meninggalnya nilai ibadah oleh Allah. Enak karena niat. Tapi jangan ngebohong kepada Allah. Niat dari subuh, habis subuh ingin menunggu niatnya sholat duhur, tapi datang duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sibuk dengan perkara dunia. Ini orang ngebohong kepada Allah. Kata Allah, munafik sih. Iya. Jadi karena kita niat menunggu sholat duhur, adzan dikumandangkan, segera tinggalkan apa-apa yang kita lakukan menuju kepada Allah. Barulah disetempel oleh malaikat hadirin raqib, ibadah itu dari sejak jam 6 sampai jam 12, apapun namanya. La ilaha illallah. Begitupun duhur, menunggu niat salat asar, asal maghrib, maghrib isya, isya ke subuh. Berapa lama itu? Kalau tidurnya jam 8, jam 9 berapa? Ambillah yang sehat, kata dokter 8 jam minimal. 8 jam tidurnya, ngoroknya, mimpinya, sodakohnya kepada istri, nilai ibadah. Tapi ingat, adzan subuh dikumandangkan segera, karena itu stempelnya di situ tuh. Stempelnya begini, coba adzan, bangun gak nih? Niatnya waktu isya nunggu sholat subuh, malah kata malaikat, akhirnya stempelnya diberikan ke malaikat atid. Tempel, kata malaikat atid. Wah, tidak ibadah kemarin, walaupun niatnya ibadah. La ilaha illallah. Satu. Amal yang kedua, hadirin rahimakumullah. Amal yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita manusia, ini sesungguhnya aku, kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Prototipe awalnya Adam. Jadi manusia amal yang kedua yang disebut amal baik adalah menjadi khalifah. Kenapa jin tidak dipilih menjadi khalifah? Khalifah ini pemakmur muka bumi dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan teknologi, Pak. Jin lebih canggih teknologinya ketimbang kita. Jin dengan teknologinya bisa menembus langit ke-7, mendengarkan pembicaraan Allah dengan malaikat. Kita belum ada. Pesawat aja baru yang supersonik, yang baru hadirin rahimakumullah kecepatannya melebihi suara, belum melebihi cahaya. Sementara 1 detik cahaya itu hadirin rahimakumullah 6 kali 10 pangkat 23, belum ada kita punya. Baru Rasulullah yang naikinya, yaitu disebut barkun, buraq. Hadirin rahimakumullah, jin sudah punya. Jadi yang disebut khalifah adalah yang memakmurkan muka bumi dengan keriduan Allah. Kenapa jin hadirin rahimakumullah tidak diangkat menjadi khalifah? Jin punya akal. Akal jin itu namanya akal goer musyahadah, akal pasif.
Manusia punya akal, akalnya musyahadah, akal aktif. Jin punya akal, tapi akal jin hanya untuk detik ini menghadapi hal ini. Tidak bisa mengingat masa lalu, tidak bisa menganalisa masa depan. Itu akalnya jin. Gak percaya, tanyakan sama jin. Ada yang punya jin? Ya, ini akal pasif. Tapi manusia dengan akal aktifnya, dia bisa mengingat masa lalu. Hingga masa lalu bisa dijadikan pelajaran untuk menghadapi masa depan. Dan dia bisa menganalisa masa depan. Itu manusia. Sehingga mana contohnya? Buktinya ada kalender. Ini kalender, ini analisa otak manusia. Tanggal sekian, jam sekian dan sebagainya. Dia sudah memprediksi nanti sebulan akan ada gerhana matahari, gerhana bulan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi COVID kenapa ya tidak bisa dianalisa? Atau memang dibikin? Subhanallah. Subhanallah. Ini maka manusia kemudian dijadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini amal yang kedua menjadi khalifah. Jadi kalau hadirin rahimakumullah, ini manusia tidak menjadi khalifah, hati-hati. Kalau ibadah saja berarti dia apa? Oke, nanti. Yang ketiga, amal yang ketiga. Ini khusus untuk kita umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang menjadikan kita hasanah dunia, hasanah akhirat, amal yang ketiga untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ditekankan lagi oleh Allah di dalam surat Al-Asr. Wal asri, sampai Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu, demi waktu asar, demi rizki yang aku berikan kepada kamu, demi umur yang aku berikan kepada kamu, demi segalanya aku berikan kepada kamu. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan merugi. Dalam tafsir Al-Maraghi, seluruhnya masuk ke dalam neraka. Illal ladina, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladina amanu. Lalu kemudian tidak cukup beriman, wa amilus sholihah, harus beramal soleh. Tidak cukup juga beriman, beramal soleh tidak cukup, harus watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Harus mewasiatkan di jalan hak, jalan agama, dan juga saling mewasiatkan harus sabar dalam menjalankan dinul Islam. Ini jadi amal soleh yang ketiga khusus umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harus dakwah, harus amar ma'ruf nahi munkar, harus watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Maka watu minuna billah, baru disebut orang yang beriman kepada Allah. Jadi kesimpulannya, amal yang bisa membuat kita hasanah dunia, hasanah akhirat, buat kita tiga. Satu, ibadah. Yang kedua, menjadi khalifah. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, dakwah. Kalau orang ini hanya ibadah saja, tidak menjadi khalifah, tidak mau dakwah, tidak menjadi dai, hati-hati, dia hidupnya hanya ibadah saja melulu, tidak menjadi khalifah, tidak mau menjadi dai atau berdakwah. Hati-hati, orang ini kalau bukan keturunan jin, kemasukan jin. Karena yang ibadah wungkul mah hanya jin. Harus diruqyah tuh orang. La ilaha illallah. Sholat aja ke masjid, hadirin. Sholatnya di rumah. Kalau yang ke masjid, hadirin rahimakumullah, itu alhamdulillah sudah dakwah. Karena dengan dia berangkat ke masjid oleh orang melihat, itu namanya dakwah bil hal. Itu sudah dakwah masuk. Dia pun menjadi khalifah. Karena apa? Ada tanah-tanah yang dia injak, hadirin rahimakumullah. Menjadi khalifah, memberikan contoh baik kepada orang lain. Tapi ini ada orang yang sholatnya nggak mau ke masjid, di rumah saja. Ngajinya di rumah saja. Subhanallah. Tidak ada, hadirin rahimakumullah, nilai siarnya. Ibadah. Malamnya bangun, hadirin rahimakumullah, jam 1 sampai jam 4 sholat terus, tapi sendiri, nggak ada siarnya. Ini orang kemasukan jin namanya. Harus diruqyah. Ada yang gitu di sini? Ada nggak? Oh, kalau ada nanti laporin ke Pak Imam, suruh diruqyah. La ilaha illallah. Jadi kita ini umat Rasulullah, ada dua, selain ibadah harus jadi khalifah dengan harus jadi dai dakwah. Insya Allah.
Hadirin, itu saja hidangan sudah menunggu kita. Semoga barokah, istiqomah dan jadi asbab hidayah. Hadirin, itu saja yang disampaikan oleh saya. Semoga Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita istiqomah. Hadirin rahimakumullah dalam amal ibadah kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, semoga menjadi kehidupan yang barokah, istiqomah kita di dalam ibadah, di dalam menjadi khalifah dan juga menjadi dai untuk berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang disampaikan. Kebenarannya datang dari firman Allah dan sabda Rasulullah, kesalahan datang dari kebodohan saya pribadi. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang mendengar pengarang saya ini dan hadir tempat ini. Insyaallah hadirin kita tutup dengan doa kepada majelis. Sebelum kita doa, hadirin rahimakumullah, kita biasa nadam dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.